Selamat siang, Bapak Ibu. Siang. Halo, Bapak Nah, Ibu. Ya, selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita ketemu Selamat lagi siang, ya. Mbak Diana. Selamat siang, Mbak Diana. Siang, Bapak. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan seperti biasa, hari ini kita akan seminar kesehatan bersama Dr. Winda. Seperti biasa ya, untuk nanti Dr. Winda akan menjelaskan materinya, kemudian nanti bisa disusul dengan tanya jawab dan memberikan testimoni Bapak. Coba kita persilakan dulu Dr. Winda. halo. Halo dok. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa nanti selama berjalannya Zoom, Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Tapi kalau ada di sambil makan atau sambil nonton TV itu bisa nanti dimatikan dulu kameranya supaya demi kenyamanan yang lain. Oke, kita langsung saja Dokter Winda ya. Boleh? Nah, luar biasa sekali ya hari ini temanya tentang Food of God. Oke, silakan Dokter Winda sudah muncul ya. Ya, udah muncul. Oke, silakan dok. Oke, ya. Selamat siang nih teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat kan ya? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun kita kondisinya nih diperpanjang lagi PPKM-nya, tapi tidak mengurangi semangat kita, gitu ya. Oke, topik yang kali ini saya bawakan itu kita balik lagi nih bahas tentang produk lagi karena udah agak lama juga ya saya nggak bawain tentang produk. Dan dari yang kita kemarin-kemarin tuh lumayan banyak juga yang mulai balik lagi mau bertanya-tanya lagi tentang konsep produk kita. Nah, sekarang kita lagi membahas lagi nih supaya makin mantap nih teman-teman untuk pemahamannya tentang produk kita yaitu Coca-Cola. Slide. It's kelewatan. Nah, teman-teman pasti udah sering banget ya dengar ada jargon-jargon ya, apalagi kalau kita ke dokter atau praktisi-praktisi kesehatan lah ya gitu, semua orang pada ngomong kalau mau sehat itu banyakin makan buah, makan sayur, selain itu juga olahraga dan lain-lain gitu. Nah, tentunya adanya jargon ini tuh nggak asal aja ya teman-teman ya, tapi memang sudah banyak banget bukti-bukti epidemiologi yang memang mendukung konsep ini. Jadi kalau kita banyak makan buah, banyak makan sayur, itu tuh kita bisa jadi lebih sehat dan juga sangat bagus banget untuk membantu kita mencegah timbulnya penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit neurodegeneratif ya, penyakit-penyakit penuaan, penyakit-penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan juga penyakit-penyakit neurodegeneratif tertentu. Nah, di sini dan makin diteliti lagi, ternyata dari data epidemiologi ini ada korelasinya sebagian terhadap kandungan flavonoid tertentu di dalam buah dan sayur tersebut, yang ternyata memang memberikan efek atau berkontribusi sangat tinggi dalam manfaat kesehatannya. Slide. Nah, flavonoid sendiri itu adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya itu suka kita temukan dalam buah, sayur tadi ya, tapi ada juga dia di dalam teh, di dalam red wine, dan juga ada juga di dalam coklat. Dan ternyata lucunya dalam kokoa dan produk coklat itu ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi kalau kita bandingkan dengan bahan-bahan makanan lainnya. Itu sekitar lebih dari 10%-nya dari kandungan bubuk kokoa tersebut itu ternyata mengandung flavonoid. Jadi cukup tinggi ya proporsinya flavonoid di dalam kokoa dan produk coklat. Slide. Nah, siapa sih kita yang nggak tahu coklat? Semua juga tahu ya, coklat itu identik dengan makanan yang lezat, gitu ya. Dan ini bukan baru sekarang. Udah sejak ratusan tahun yang lalu, orang juga tahu kalau coklat itu enak.
Cuman taunya biasanya cuma sekedar enaknya aja. Nah, belakangan ini itu ditemukan ternyata dia nggak hanya sekedar enak, tapi dia tuh sebagai sumber fitokimia yang ternyata itu punya efek yang menyehatkan. Nah, dia itu merupakan salah satu sumber flavonoid procyanidin, katekin, dan juga epikatekin yang tertinggi. Slide lagi. Nah, kalau untuk konsumsinya sendiri, memang karena itu ya, karena sejauh ini tuh coklat itu masih lebih identik ke makanan yang enak, jadi mungkin konsumsinya sendiri sebenarnya karena konsumsi terhadap rasanya, ya gitu rasanya. Dan memang kalau di luar negeri, terutama di Amerika dan di Eropa, itu konsumsi coklat itu bisa dibilang cukup tinggi gitu ya. Di Amerika sendiri itu orang suka konsumsi coklat tuh bisa sampai 5 kilogram, sekitar 5 kilograman lah ya, 5 kilogram per tahun per orangnya. Gitu ya. Jadi banyak banget orang tuh makan coklat itu dikit-dikit makan coklat, dikit-dikit makan coklat gitu ya. Kalau di Eropa lebih banyak lagi, bisa sampai lebih dari 10 kilo per tahun per orang kalau konsumsi coklatnya. Sedangkan kalau kita bandingkan kalau di Indonesia itu masih lebih jauh lebih sedikit ya, paling cuma sekitar setengah kilo aja ya, sekitar 500 gram aja per tahun per orang mengkonsumsi coklat kan. Ya palingan di momen-momen tertentu gitu ya. Momen ulang tahun atau momen Valentine, cuman pas di momen-momen itu aja orang konsumsi coklat gitu. Karena ya memang kalau di Indonesia sih kebanyakan, terutama ibu-ibu ya, kan lebih sering malah melarang untuk konsumsi coklat nih. Nanti katanya giginya rusak, nanti jadi jerawatan, nanti jadi gemuk. Nah, jadi larang-larang. Jadi mungkin secara tidak sadar kita malah mengurangi konsumsi coklat. Nah, memang kalau coklat yang konteksnya seperti coklat yang kita temukan di pasaran, ya memang sih itu banyakan yang kurang bagusnya ya, banyakan yang dampaknya kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan seperti itu. Jadi memang wajar kalau dilarang. Tapi ternyata konsumsi coklat itu juga ada baiknya asalkan pemilihan coklatnya yang tepat supaya yang kita dapatkan justru manfaat kesehatannya bukan yang negatifnya. Nah, ternyata itu dia yang manfaat positifnya itu, jadi di dalam kokoa itu dia ada flavonoid, dan ternyata itu kandungan flavonoidnya terutama katekin dan epikatekinnya itu dia selain yang tertinggi, tapi juga dia terdapatnya itu justru adanya pada molekul panjang di dalam kokoa tersebut, di dalam flavonoid tersebut. Nah, di mana kalau kita bandingkan nih pada flavonoid yang dari makanan-makanan lain, sumber makanan lain, itu dia katekinnya itu molekulnya pendek. Nah, di sini dengan karena dia memiliki molekul yang panjang, sehingga dia memiliki tangan-tangan yang lebih banyak, sehingga kemampuannya untuk berikatan dengan radikal bebas, dengan logam berat, itu bisa lebih efektif dan bisa lebih banyak mengikat radikal bebas dan logam berat. Nah, jadi memang tingkat efektivitasnya, sifat antioksidannya, itu sangat tinggi sekali, baik dari segi jumlah maupun dari segi efektivitas. Slide. Nah, cuman memang dia nggak gampang juga ya, nggak gampang untuk kita dapatkan ya flavonoidnya karena memang dia segampang rusak ya, di mana itu dalam proses pengolahan kokoa sendiri mulai dari biji jadi bubuk kokoa, ini masih dari bubuk jadi bubuk kokoa ya, belum menjadi coklat yang biasa kita konsumsi, hanya dari bubuk kokoa saja itu bisa mengakibatkan sekitar 60% dari flavonoidnya hilang. Jadi sisanya tinggal 40% aja. Gitu ya. Jadi banyak banget yang rusak pada proses pengolahan dari si biji kakao tadi. Dimana kan untuk proses pengolahannya dari biji kakao menjadi bubuk kokoa itu dia akan melalui tahap fermentasi, terus tahap roasting ya. Jadi akan mengalami tahap panas dan asam. Nah, proses panas dan asam ini belum lagi waktunya juga mungkin bisa jadi lama ya, panjang, bukan proses itu panjang gitu ya. Itu akan semakin merusak kadar dari flavonoid yang ada di dalam biji kakao, sehingga akhirnya nih endingnya yang kita terima itu sudah menurun sekali kadar flavonoidnya. Slide. Nah, belum lagi kalau dari bubuk kokoa itu diolah lagi menjadi coklat batang.
Nah, dari pengolahannya juga dari bubuk kokoa menjadi coklat batang itu kan tidak hanya sekedar dicampur saja ya, belum lagi kan ibaratnya itu dicampur. Jadi nggak hanya sekedar bubuk kokoa aja, tapi di situ ada susu, ada filler-filler lain ya, macam-macam deh gitu ya. Itu juga akan mengurangi kadar dari si flavonoidnya sendiri. Belum lagi dia untuk memeltingkan atau mencampur bahan-bahan tersebut itu juga melalui proses pemasakan lagi. Nah, proses pemasakannya ini juga membuat si kokoa ini dalam kondisi yang panas. Di mana kondisi panas itu pun jadi semakin lagi menurunkan lagi kadar flavonoid di dalamnya. Sehingga nih yang kita dapat jadi cuma sedikit banget. Contohnya aja kalau pada milk coklat. Milk coklat itu kadar kokoanya itu nggak 100%, hanya 7-35%. Even dark coklat aja itu kadar kokoanya itu hanya 30-80%. Belum lagi ditambah di proses pemasakannya supaya melting supaya tercampur ya, terblend semua kandungan-kandungan dalam si coklatnya tersebut. Nah, itu akan semakin menurunkan lagi kadar dari flavonoidnya gitu. Slide. Nah, penelitian terkini itu ternyata ada beberapa penelitian yang mengamati total polifenol baik dari makanan dan minuman yang ada di dalam dietnya orang Amerika. Dan ternyata pada saat dikompar-kompar dan dibanding-bandingkan, itu ternyata coklat dan kokoa merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Jadi pada saat contohnya dibandingkan dengan tomat, itu kadar polifenolnya itu lebih tinggi 20 kali, lalu juga pada bawang putih itu lebih tinggi 2 kali, dan juga pada anggur itu lebih tinggi 3 kali untuk kadar polifenolnya. Slide. Nah, ini untuk perbandingan aja ya, kadar katekin dan epikatekinnya dari jumlah yang sama dari varian berbagai macam sumber makanan dibandingkan dengan kadar dari flavanolnya. Di sini memang paling tinggi masih dipegang oleh coklat. Slide. Nah, lalu juga sudah ada juga ya sejumlah penelitian yang meneliti dan memberikan trial dengan memberikan intervensi pada pola makan baik pada manusia maupun hewan, di mana bagi mereka yang diberikan makanan dan minuman yang kaya flavanol ternyata mendapatkan efek kardioprotektif sehubungan juga dengan fungsi kardiovaskular dan juga reaktivitas trombositnya. Jadi dari hasil akhir penelitiannya tersebut ternyata terdapat perbaikan baik pada fungsi dinding pembuluh darahnya, pada reduksi trombositnya, dan juga terjadi juga perbaikan baik pada tekanan darah, resistensi insulin, dan juga lemak darahnya. Slide. Nah, selain itu juga untuk polifenol sendiri ya, itu punya aktivitas antioksidan. Jadi dia memiliki manfaat antioksidan fenolik, di mana ini sangat bagus sekali dalam menghambat oksidasi dari kolesterol LDL atau kolesterol jahat kalau kita bilangnya ya. Di mana nanti kolesterol LDL ini nanti yang paling sering berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Nah, karena pada ekstrak kokoa juga terdapat kandungan polifenol, sehingga ternyata ekstrak kokoa ini juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL tersebut. Nah, bagaimana cara mereka mencegahnya? Ternyata dari riset itu ditemukan, kokoa itu bisa mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita itu tetap dalam bentuk droplet atau bentuknya itu kecil-kecil gitu ya, tetap dalam bentuk butiran-butiran kecil, molekul-molekul kecil, dan tidak saling melengket satu dengan lain dan tidak membentuk gumpalan gitu. Nah, di mana ini sangat membantu sekali untuk juga mencegah penempelannya baik pada dinding pembuluh darah juga pengentalan darahnya. Nah, cuma nanti memang ini akan ada korelasinya juga terhadap kadar ya. Kadar kokoanya kalau semakin tinggi maka akan semakin banyak juga lemak yang bisa dipertahankan tetap dalam bentuk droplet tersebut. Dan dari hasil penelitian juga kita lihat ya ternyata itu kalau manfaat fenol kokoa ini dalam menghambat oksidasi LDL itu bisa sampai 75% dibandingkan kalau dengan red wine itu yang menghambat hanya sekitar 37 sampai 65%. Jadi kalau teman-teman sering lihat ya, kalau orang kenapa kok makan steak gitu kan, makan steak minumnya tuh sering banget minumnya wine. Nah, jadi memang itu
dibuat pasangannya supaya si red wine ini, karena red wine itu memiliki manfaat antioksidan atau dia memiliki flavonoid yang nanti bisa bermanfaat untuk menjaga kolesterol dari dagingnya, dari si daging steak tersebut, supaya tidak teroksidasi gitu. Jadi tetap dalam bentuk droplet dan juga tidak menjadi menempel pada plak pembuluh darah. Nah, cuman kan nggak semua dari kita bisa konsumsi red wine kan? Nah, jadi bisa nih alternatifnya. Kalau nanti yang suka hobi, terutama konsumsi daging, ya, nggak harus steak aja. Mungkin, apalagi kemarin kita kan baru habis Idul Adha juga tuh, habis banyak banget makan daging ya, daging sapi, daging kambing, pokoknya segala macam daging-dagingan deh, ya. Sebagai suka yang konsumsi daging, boleh banget nih pada saat makan juga bisa dikombinasi dengan cocoa flavanol karena itu bisa sangat membantu sekali menjaga kolesterol yang kita dapatkan dari si daging tersebut supaya tetap dalam bentuk droplet dan juga tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan kita untuk jangka panjangnya. Slide. Nah, jadi efek epikatekin juga ya, selain tadi punya efek antioksidannya, dia juga punya manfaat juga untuk mengontrol, membantu untuk mengontrol tekanan darah, terus juga bisa memperbaiki fungsi ya, memperbaiki fungsi dari pembuluh darah kita juga, bisa menurunkan aktivitas dari platelet, lalu juga bisa juga memperbaiki sensitivitas terhadap insulin juga, dan juga punya efek antiinflamasinya juga. Slide. Slide lagi. Nah, ini tadi kan ada efek antiinflamasinya juga. Nah, ini memang penting banget. Kenapa? Karena sebenarnya sadar tidak sadar, itu sering sekali terjadi proses inflamasi di dalam tubuh kita. Ya, bukan hanya sekedar yang kita terlihat dalam mata kita itu kondisinya bengkak-bengkak gitu inflamasi, enggak. Dari dalam tubuh sendiri juga sering banget sebenarnya tanpa kita sadari itu terjadi proses inflamasi dalam tubuh. Contohnya itu adalah bagi teman-teman yang memang sudah ada aterosklerosis atau plak pada pembuluh darah, ada pengalami gagal jantung, ya termasuk juga hipertensi dan hiperkolesterol. Nah, kondisi-kondisi ini itu malah bisa mengaktifkan sistem enzim proinflamasi kita. Nah, kalau sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, nanti si enzim-enzim ini itu bisa beresiko memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif atau ROS. Ini sejenis radikal bebas juga ya, dan juga radikal-radikal bebas lainnya, di mana nanti radikal bebas ini itu malah bisa berikatan dengan nitric oxide yang dihasilkan oleh sel endotelium kita atau sel pembuluh darah kita gitu ya, mukosa pembuluh darah. Sehingga kalau berikatan dengan nitric oxide itu akan menghambat elastisitas, menghambat atau menghalangi elastisitas pada pembuluh darah kita. Itu baru kalau dia mengikat si nitric oxide. Belum lagi kalau dia mengikat juga atau mengoksidasi juga LDL di dalam darah kita. Di mana LDL kita itu jadi teroksidasi, jadi lengket, dan bisa menggumpal dan juga bisa menempel pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak-plak baru. Nah, kondisi-kondisi ini saling bergabung ya, saling terjadi secara simultan. Nah, ini malah bisa akibatnya nanti bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kita. Nah, kalau kita konsumsi cocoa kaya flavanol, ini ternyata dari hasil research-nya itu telah terbukti bisa menstimulasi produksi dari nitric oxide. Jadi, nitric oxide yang sudah keburu rusak oleh radikal bebas, itu bisa diproduksi kembali untuk menggantikan nitric oxide yang sudah rusak tersebut, sehingga bisa membantu untuk mengelastisiskan pembuluh darah kita. Nah, selain itu juga, karena dia sendiri juga punya tadi sifat antioksidannya, dia akan membantu juga untuk menetralisir atau mengikat radikal bebas supaya tidak merusak si nitric oxide yang baru diproduksi. Lalu juga tidak hanya itu, dia juga bisa juga untuk tadi ya menjaga supaya mencegah oksidasi pada LDL juga supaya LDL-nya bisa tetap dalam bentuk droplet. Nah, dengan kondisi seperti ini, itu akan banyak halangan yang dihalang-halangi oleh cocoa flavanol ini, itu akan membantu sekali dalam memperlancar kembali aliran darah kita. Slide. Slide lagi. Nah, selain itu, ternyata juga cocoa flavanol itu punya efek kepada trombosit kita. Nah, di mana trombosit ya yang diperlukan oleh tubuh kita, terutama dia berperan itu dalam proses pembekuan darah.
pembekuan darah, lalu kalau terjadi luka-luka, ya, dia akan membantu untuk menambal luka-luka yang ada di dalam tubuh kita, pada tubuh kita. Nah, namun sama juga ya kasusnya seperti proses inflamasi tadi, nggak semuanya terlihat mata kita, gitu ya. Nah, ada beberapa yang kita tidak sadari prosesnya. Itu terjadi dalam pembuluh darah kita, di mana kalau seandainya kondisi-kondisi tertentu itu bisa melukai atau mencederai pembuluh darah kita sehingga membuat luka-luka kecil. Nah, seperti contohnya kalau pada kasus serangan jantung, stroke, lalu ada kasus tromboemboli vena. Nah, kasus-kasus ini itu kan pada kasus-kasus ini itu terjadi perlukaan-perlukaan pada pembuluh darah kita. Sehingga ini akan mengaktifasi trombosit kita untuk bekerja. Tadi ya, untuk menambal si luka-luka tersebut. Namun seringnya kondisi ini malah kurang menguntungkan. Di mana kasusnya contohnya seperti kasus stroke ya paling gampang, itu kan justru kan sudah terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Nah, karena ada yang terjadi perlukaan, disumbat kembali. Jadi bukannya sumbatnya itu malah semakin sumbatannya itu malah semakin lega istilahnya, ini malah semakin tebal. Nah, ternyata menurut dari satu penelitian, itu subjek yang bisa kita berikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu ternyata ditemukan terjadi penurunan adesi molekul pada permukaan trombosit, di mana ini akan membuat trombosit kita itu tidak melekat dengan molekul lain di dalam darah. Jadi, untuk menghalangi si trombosit ini membentuk tambalan-tambalan baru. Nah, inilah respon yang terjadi kalau seandainya kita mengkonsumsi obat pengencer darah nih seperti aspirin, aspilet, clopidogrel. Nah, ini biasanya teman-teman yang familiar ya, yang ada hipertensi ini pasti familiar banget dengan obat-obatan ini. Nah, inilah respon yang sama kalau kita mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Nah, dengan konsumsi kokoa itu juga kita dibuat trombosit kita itu dibuat nggak lengket supaya mencegah pengentalan darah. Slide. Nah, terus juga sama juga ya, kokoa flavanol itu juga punya efek pada endotelium kita. Endotelium itu apa? Itu adalah sel di dalam permukaan pembuluh darah kita. Ya, sel mukosa pembuluh darah itu namanya endotelium. Nah, endotelium inilah nanti teman-teman yang tadi sempat saya katakan juga, itu yang akan berperan dalam memproduksi nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah juga nanti yang akan mempengaruhi endotelium kita juga untuk nanti elastis dia. Jadi kalau perlu diperbesar atau perlu diperkecil itu perannya nanti di sini, di endotelium gitu ya. Nah, tentunya endotelium ini juga lah yang paling awal mengalami kerusakan-kerusakan kalau seandainya ada yang tidak baik di dalam darah kita. Gitu. Dia akan pertama kali bersentuhan terhadap kompartemen-kompartemen tersebut. Nah, jadi bisa nih banyak hal yang bisa memicu gangguan pada fungsi pembuluh darah kita ini, seperti stres, adanya penyempitan, adanya peradangan, lalu juga bisa penyakit-penyakit lain seperti diabetes, hipertensi. Nah, kondisi-kondisi ini kan terutama kan kejadiannya adalah di dalam pembuluh darah. Jadi akan berimpak langsung kepada endotelium kita. Nah, endotelium kita itu pada kondisi-kondisi ini bisa terganggu jadinya untuk kontraksi atau relaksasinya. Tonus ototnya itu bisa terganggu gitu ya. Nah, kalau dia terganggu, ini malah bisa membentuk turbulensi di dalam darah kita yang bisa malah memicu terjadinya penggumpalan darah. Jadi itu karena dia tonusnya itu kontraksinya itu terganggu ya. Jadi tuh darah di dalam pembuluh darahnya itu tuh jadi seperti kayak terkocok-kocok. Nah, itu malah bisa lama-lama jadi menggumpal. Nah, jadi di sini yang perlu dilakukan adalah jangan sampai si tonus ototnya ini terganggu. Nah, menurut riset, ternyata karena kokoa flavanol itu dia punya fungsi sebagai antioksidan juga, dia akan membantu untuk menjaga endotelium kita itu supaya nggak gampang rusak
atau tidak mencegah kerusakan-kerusakan ya akibat tadi faktor-faktor yang tadi bisa memicu gangguan tersebut untuk merusak si sel endotelium supaya jangan sampai terjadi gangguan pada tonus ototnya. Dan itu kira-kira memang dari penelitiannya itu sekitar 150 mg flavonoid itu bisa untuk mengatur konsentrasi prostacyclin dan leukotriene, di mana itu akan berperan dalam fungsi tonus otot di pembuluh darah kita. Slide. Nah, jadi memperkenalkan kembali cocoa flavanol yang merupakan ekstrak dari biji kokoa yang masih mengandung 80% kadar flavanol. Slide. Nah, kalau untuk kita nih, flavanol kita ini itu sudah menggunakan metode yang sudah paten oleh produsen kita yaitu Berry Callebaut. Dan di sini mereka itu sudah mematenkan metode yang mereka gunakan itu tidak sama seperti metode yang digunakan pada proses pembuatan coklat konvensional. Sehingga proses yang mereka gunakan ini itu bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol secara alami. Jadi masih tinggal banget nih teman-teman ya. Jadi tinggal nanti sisanya tinggal di kita aja mengolahnya supaya 80% ini bisa tetap 80%, tidak banyak menurun. Jadi kita tetap bisa mendapatkan manfaatnya tetap yang tinggi gitu ya. Slide. Lalu kita juga sudah ada banyak studi klinis ya, dan beberapa dari banyaknya studi klinis tersebut itu sudah dipatenkan. Contohnya seperti studi klinis untuk kulit. Nah, ternyata dari hasil studi klinis itu ternyata menunjukkan kalau ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit kita, termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban. Nah, kalau untuk yang ini terutama juga mungkin sudah banyak juga ya, teman-teman kita juga yang sudah merasakan manfaatnya untuk kulit. Slide. Lalu kita juga sudah ada studi klinis yang sudah dipatenkan juga, yang manfaatnya adalah untuk prostat. Nah, ini terutama untuk yang bapak-bapak, ternyata dari hasil studi klinis ini, itu menunjukkan ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Ya. Jadi termasuk juga, itu selain dia untuk mencegah percepatan, membantu memperlambat pembesaran prostat, itu juga dia bisa membantu juga untuk menurunkan resiko mutasinya menjadi kanker prostat. Jadi sangat bagus sekali karena dia punya efek antioksidannya. Slide. Lalu juga ada studi klinis juga buat yang diet. Nah, yang untuk yang diet-diet ini juga patennya itu ternyata menunjukkan ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan tapi bukan cara dengan berat badan langsung turun enggak ya, tapi lebih ke membantu untuk membakar lemak gitu ya. Jadi regulasi ekspresi gennya itu ditingkatkan dalam memetabolisme lemak. Jadi lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu cenderung dibakar, bukan disimpan. Cuman ya nanti kalau untuk penurunan berat badannya sih akan tergantung teman-teman juga ya. Balik lagi nih, kalau sudah banyak yang dibakar tapi banyak yang diisi ulang ya sama aja ya, nggak turun-turun berat badannya nanti. Slide. Nah, selain itu juga cocoa flavanol itu terbukti memiliki efek antivirus juga, di mana di sini terutama adalah untuk saluran pernafasan ya. Di mana ini juga ada di sesi yang lain gitu ya, saya ada bahas juga, termasuk adalah untuk COVID-19. Dan itu memang sudah ada juga hasil penelitiannya, jurnalnya ya, sudah ada jurnalnya yang memang ternyata dia bisa membantu untuk menghambat aktivitas dan replikasi dari sel virusnya supaya tidak terlalu berkembang. Jadi bukan untuk supaya nggak terinfeksi ya, tapi kalaupun sudah terinfeksi, itu si virusnya itu dihalangi untuk perkembangannya. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana kita bisa mengklaim manfaat produk kita ini bahwa cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita, di mana nanti akan berkontribusi untuk kita mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi buat teman-teman, boleh nih ya minumnya mulai dari 5 gram sehari, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Nanti tinggal di-adjust aja sesuai dengan masalah-masalah yang teman-teman hadapi, yang sedang masalah kesehatannya itu ada masalahnya apa, nanti untuk dosisnya boleh disesuaikan dengan yang teman-teman rasakan. Slide. Jadi untuk rekapannya, ya kesimpulannya, secara umum manfaat cocoa flavanol itu lebih ke untuk menurunkan tekanan darah, terus juga
mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit kita. Slide. So, yuk kita cegah penyakit kardiovaskular dari sekarang. Thank you. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa ya, Dok ya. Oke, sekarang kita bacakan tanya jawab dulu dari kolom chat. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofonnya jika ingin memberikan testimoninya. Oke, kita mulai ya, Dok ya. Dari Ibu Ipung, Kak Diana, saya mau testimoni boleh ya? Saya Ibu Ipung, coklat sebelumnya konsumsi flavanol, saya susah tidur dan sering kram pada betis saat tidur. Terkadang tangan saya terasa kebas. Alhamdulillah setelah konsumsi flavanol 2 hari, tidur saya lebih cepat dan kram di betis dan kebas pada jari tangan saya tidak terjadi lagi, bangun tidur pun terasa ringan. Oke, karena Bu Ipung sudah memberikan testimoni, mungkin bisa menyalakan kameranya, Ibu. Bu Ipung. Hai, selamat siang Mbak Diana, warga FHI yang berbahagia seluruh Indonesia. Jangan lupa nyoklat everyday. Oke, baik. Luar biasa ya Bu Ipung ya. Nanti kami akan memberikan hadiah menarik untuk Ibu Ipung. Dari Ambon. Oke, Iya. selanjutnya. Ya, Dokter Dinda. Halo. Halo Ibu, mohon maaf Ibu, kita berikan Iya. kesempatan yang lain dulu ya Bu ya. Saya Oh bacakan iya, dulu iya, dari kolom chat iya, dulu ya Bu ya. Iya, Nanti Bu Elsie makasih. saya berikan kesempatan untuk bertanya. Iya. Oke, selanjutnya dari Bapak Budi. Hasil HbA1c saya 11%. Apa konsumsi flavanol bisa turun jadi 6-7%? Silakan Dokter Winda. Iya. Oke. Nah, kalau untuk HbA1c ini kan sebenarnya memang dia menilai profil gula darah Bapak itu selama 90 hari ke belakang. Nah, jadi tentu kalau untuk konsumsi flavanol bisa dibantu dengan konsumsi flavanol, tapi bukan sebentar ya, karena kan dia itu akan merata-ratakan selama 90 hari. Jadi memang idealnya sih kalau mau nih Bapak minum dulu seenggaknya 3 bulan, nanti baru evaluasi lagi HbA1c ini gimana. Tapi tetap ya, bukan berarti konsumsi flavanol saja itu langsung bisa berubah langsung jadi HbA1c-nya turun. Tetap Bapak sendiri juga harus maintain makannya, pola makannya dijaga, terus kalau ada obat-obatannya tetap diminum juga. Nanti dibantu dengan konsumsi flavanolnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Linda. Kemudian nih Dok, kita dapat semangat dari Bapak Agus Budiman. Harapan besar dan jangka panjang, semoga FHI terus dan tetap mempertahankan kualitas produk. Semangat! Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Agus. Oke, selanjutnya dari Ibu Zairina. Dokter Winda, gimana flavanol untuk pencernaan dan sembelit? Minumnya berapa gram dan berapa kali sehari? Silakan Dok. Oke. Ya, kalau untuk pencernaan, sembelit, pada dasarnya sih sebenarnya sih untuk cocoa flavanol tidak berkorelasi secara langsung. Ya, kalau secara langsung sih untuk memperlancar pencernaan sebenarnya tidak terlalu korelate dengan cocoa flavanol. Tapi memang cocoa flavanol ada punya kontribusi dalam pencernaan, tapi bukan untuk memperlancar pencernaan, tapi lebih ke fungsi detoksifikasinya. Jadi kalau untuk pencernaannya sendiri sih memang lebih kalau untuk sembelitnya sih mungkin memang Ibu harus lebih memperbanyak lagi konsumsi serat. Ya, serat, perbanyak lagi minum air putih dan jangan lupa aktivitas fisik ya, olahraga ringan seperti itu. Nah, nanti sambil untuk pembuangannya juga itu boleh bisa dibantu dengan cocoa flavanol untuk nanti mengeluarkan si racun-racunnya dan menetralisir supaya nanti begitu Ibu buang air besar itu bisa dibawa keluar sekaligus seperti itu. Nanti untuk konsumsinya bisa
mulai dari 1 kali sehari 5 gram boleh. Nanti boleh di-adjust aja, disesuaikan dengan yang Ibu Zairina rasakan. Kalau kira-kira mungkin dengan 5 gram masih kurang, boleh dinaikkan dosisnya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Sari Rahmawati. Bu Sari, saya juga mau testimoni nih Mbak Diana. Bu Sari bisa menyalakan kameranya Ibu. Halo, Bu Sari Rahmawati. Oke, kita tunggu nanti ya Bu ya. Selanjutnya saya bacakan dulu ya Dokter Winda ya, dari Ibu Indah. Saya mau nanya, apa ini bisa mengurangi batuk disertai asma? Silahkan Dokter Winda. Nah, ya, ini pada dasarnya sih Koko-Flavanol itu bukan obat batuk ya. Jadi bukan untuk mengurangi batuk sih, tapi lebih kepada, jadi ini harus diklarifikasi dulu batuknya ini seperti apa. Batuk kering atau batuk berdahak. Lalu apakah ini batuk alergi atau memang batuk karena sedang ada infeksi, ibaratnya seperti itu. Nah, apalagi ini kan kebetulan kan disertai asma ya. Biasanya sih lebih sering arahnya lebih ke batuk alergi sebenarnya. Maka untuk Koko-Flavanol mungkin bisa juga sih memang membantu juga untuk tadi efek antioksidan dan antiinflamasinya supaya untuk membantu mengurangi reaksi asmanya itu ya, jadi supaya tidak terlalu sesak dan juga tidak terlalu sensitif. Tapi kalau seandainya nih batuk yang disertai asmanya ini lebih akibat karena memang sedang ada infeksi, tentunya harus disertai dengan obat-obatan gitu. Oke, baik. Mungkin dari Bu Sari Rahmawati mau menyalakan kembali kameranya Ibu dan mikrofonnya. Di sini Bu Sari sudah menyalakan. Oke, Bu Sari, silakan. Halo Bu. Ya, bisa langsung bicara Ibu. Sudah nyala mikrofonnya. Halo Bu Sari. Oke. Jika masih belum menyalakan kameranya, saya lanjut saja Dok ya. Ke Bu Elsie tadi. Bu Elsie ya, silahkan Bu Elsie. Tadi ingin bertanya. Bu Elsie? Mikrofonnya belum nyala belum Ibu. dinyalakan mikrofonnya. Bisa dinyalakan dulu Ibu mikrofonnya. Iya. Saya mau tanya Bu, apakah Propanol ini bisa menyembuhkan varises? Lalu yang kedua, perbedaan minum Propanol dengan obat dokter itu berapa jam? Makasih. Oke, ya. Nah, kalau untuk varises sebenarnya kan di situ justru kalau pada varises itu masalahnya dia pembuluh darahnya malah loss ya. Justru malah terlalu elastis gitu. Harusnya dirangsangnya lebih ke kontraksi. Nah, bisa aja untuk varises ya, Koko-Flavanol boleh untuk varises, tapi tidak bisa single Ibu. Dia tetap harus dibantu juga dengan terapinya. Biasanya kan kalau umpamanya kan kalau pada varises kan dengan pemakaian kaos kaki gitu ya, atau tetap yang lain-lainnya tetap harus dipakai juga sih gitu. Tapi boleh dibantu dengan Koko-Flavanol supaya dia untuk lebih menguatkan lagi si elastisitas dari si pembuluh darahnya itu. Jadi biar lebih elastis tapi nggak kendor berarti gitu ya pada kasus varises. Iya. Nah, kalau untuk konsumsinya berapa takarannya nanti mungkin harus di-adjust ya. Jadi harus di-trial kira-kira yang cocoknya berapa. Boleh mulai dari 3 kali 5 gram. Ya, mulai dari 3 kali 5 gram. Dicoba dulu apakah dengan 3 kali 5 gram itu sudah cukup nggak memberikan kerjanya gitu ya, efektivitasnya sudah efektif dulu dengan dosis 3 kali 5 gram. Kalau belum efektif, kira-kira belum efektif, boleh ditambah dosisnya secara bertahap.
gitu. Iya. Nah, kalau dengan obat dokter itu memang sebenarnya pada dasarnya gini, kalau dikombinasi bareng-bareng nih minumnya sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman kalau diminum berbarengan terus terjadi reaksi, kita jadi nggak tahu nih yang bermasalah yang mana gitu. Jadi biasanya yang kita anjurkan itu diberi jarak waktu sekitar 1-2 jam. Jadi boleh minum Cocoa Flavanol dulu baru obat dokter boleh, atau kebalikannya juga boleh. Tapi sih sebenarnya lebih dianjurkan minumnya Cocoa Flavanol dulu. Cocoa Flavanol dulu, kasih jarak waktu 1-2 jam baru minum obat dokter. Jadi supaya ini perannya Cocoa Flavanol untuk memastikan si distribusi si obat dokternya ini pun bisa terdistribusi dengan baik di dalam tubuh nantinya gitu. Baik, Ya, makasih sudah cukup dokter. jelas. Sama-sama. Ibu Els mau bertanya, Dok. Iya, sudah cukup jelas ya Bu ya. Iya, Oke, Dokter baik. Winda. Halo Bu Elsya. Ya, salam sehat Bu Winda. Sukacita. Salam sehat. Iya. Ibu Winda, saya mau tanya ini. Ada saudara saya, sakitnya itu, saya tidak tahu hari ini Ibu Winda punya tema apa ya. Tapi saya mau bertanya saja ini. Oh, ya, ini kita tentang produk kok, jadi bisa apa aja. Oh, bisa ya, iya. Tadi saya punya member baru yang baru bertanya selesai itu, jadi saya mau bertanya ini Bu Winda, ini ada saudara saya, itu apa ya pembengkakannya di bagian bawah telinga itu seperti ada bola gitu Bu Winda. Oke. Bukan gondok di dalam, tapi dia keluar di bawah telinga itu, di bawah telinga antara bahu ya dengan telinga. Sudah seperti bola tenis gitu Ibu Winda. Nah itu bagaimana kalau kita mau kasih dia flavanol, bagaimana kita kasih dia takarannya bagaimana Dokter Winda? Terima kasih Dok. Oke. Iya, pada dasarnya sih gini Bu, baiknya sih itu dipastikan dulu itu apa. Karena itu bisa macam-macam. Bisa dia serangannya itu pada kelenjar ludah, bisa juga pada kelenjar getah bening juga bisa. Jadi mungkin sih boleh juga sambilan. Nanti itu dicek juga ini sebenarnya masalahnya apa. Lalu apakah itu masuk kategorinya itu tumor ganas, apakah itu dia tumor atau karena pembengkakan infeksi aja. Oh ya. Gitu. Itu udah berapa lama? Bengkaknya udah berapa lama? Sudah sekitar setahun Bu. Oke, kalau udah setahun, ya kalau setahun berarti dia bukan infeksi. Kemungkinan besar itu lebih ke tumor. Oh ya. Kan? Nah, nanti tinggal dipastikan lagi apakah itu tumor jinak atau tumor ganas. Seperti itu. Nah, tapi baik tumor ganas ataupun tumor jinak, itu boleh banget kita kasih Cocoa Flavanol. Karena kan itu antioksidannya bagus untuk menahan perkembangan si sel tumornya tersebut. Iya. Biar jangan makin agresif, makin besar gitu ya. Nah, jadi itu boleh konsumsi Cocoa Flavanol. Nah, untuk dosisnya biasanya sih saya anjurkan mulai dari 3 kali 5 gram. Karena kan ini kan kita kasusnya agak berat ya. Jadi kita perlu agak lebih agresif. Nah, itu boleh kasih dosisnya mulai dari 3 kali 5 gram. Cuma nanti tetap disesuaikan ya Bu ya dengan reaksi yang dirasakan sama pasien. Dia kalau kita kasih 3 kali 5 gram nyaman nggak? Nah, kalau nggak nyaman, nanti boleh disesuaikan apakah dosisnya dikurangin atau ditambah dengan obat-obatan untuk menangani yang tadi nggak nyamannya itu. Apakah nyeri, kalau nyeri dikasih obat anti nyeri, seperti itu. Boleh, nggak ada masalah kok. Yang penting kan jangan sampai nih nanti pasiennya malah jadi demotivasi gitu kan. Yang penting pasien tetap nyaman, kalau dia nyaman, dia positif kan juga bagus untuk proses penyembuhan dia juga gitu. Sambil nanti terapi-terapi yang lain, terapi-terapi dokter tetap dijalankan juga. Jadi bagus banget untuk dikombinasi gitu ya. Terima kasih Dokter Winda. Sama-sama Bu Elsya. Baik, terima kasih Ibu Elsya. Semoga cukup jelas ya Bu ya untuk jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bacakan kembali ya Dok ya. Dari kolom chat ada Bapak Rudianto. Takaran untuk hipertensi dalam sehari berapa gram yang harus dikonsumsi? Terima kasih. Iya, kalau udah hipertensi sih paling recommended sebenarnya itu 3 kali 5 gram, Pak. Paling bagus.
Nah, cuman tadi ya balik lagi kepada nanti reaksi yang dirasakan. Kalau dengan 3 kali 5 gram nyaman-nyaman aja sih ya bagus, terusin aja 3 kali 5 gram. Tapi kalau seandainya mungkin rasanya awal-awalnya itu agak kurang nyaman, nanti di-adjust dulu aja. Turunin dulu sampai yang nyaman, nanti setelah sudah tubuhnya nih cocok dengan Coco baru nanti bertahap dosisnya dinaikkan gitu. Baik, selanjutnya dari Ibu Ros, dokter mau nanya, putri saya ada riwayat asma, apakah boleh ikut vaksin, Bu? Silakan, Dokter Winda. Iya, pada dasarnya sih sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi mungkin memang harus diinfokan sih Bu, ibaratnya kan ini ada riwayat asma. Asma itu kan salah satunya itu adalah proses alergi ya sebenarnya kan. Dia ada proses alergi. Di mana untuk timbulnya asma itu pasti ada pemicunya. Nah, mungkin harus tahu dulu nih, biasanya asmanya ini kumat kalau ada apa, karena apa gitu, alergennya apa. Nah, itu kalau nanti boleh dikonsultasikan juga kepada dokter yang ada vaksinatornya ya, kasih tahu aja ada riwayat asma, terus biasanya tuh alerginya itu terhadap apa, nanti akan dievaluasi sih kalau seandainya memang tidak ada di dalam kandungan dari si vaksinnya sih biasanya tetap bisa kok divaksinasi gitu. Dan yang paling nanti dari sisi Putri Ibu sendiri persiapannya sebelum vaksinasi usahakan benar-benar fit, itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Ibu Lina Suwandi. Mbak Diana, saya mau testimoni konsumsi obat hipertensi selama 15 tahun. Mungkin Bu Lina bisa menyalakan kameranya dan mikrofonnya Ibu, supaya bisa didengar oleh teman-teman FHI untuk testimoninya. Halo Mbak Diana. Halo Bu Lina. Oh, lagi nyetir ya Bu. Hai Bu Lina. Halo Dokter Winda. Oke, saya testimoni Mbak Diana ya. Hai Bu Lina, silakan. Saya konsumsi obat hipertensi 15 tahun yang lalu. Kemudian saya konsumsi clopidogrel pengencer darah dan juga sakit obat mah. Alhamdulillah bulan Maret 2021 saya ketemu Pak Ote. Konsumsi Flavanol sampai hari ini saya tidak makan obat. Dan tekanan darah saya sebelumnya 180 sampai 210 per 120, sekarang 130/100. Itu. Terima kasih Mbak Diana kesempatannya. Dokter Winda, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lina. Luar biasa sekali, keren banget Bu. Nanti kita akan mengirimkan hadiah eksklusif untuk Bu Lina Suwandi ya. Oke, Bu Lina hati-hati di jalan ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Siti Fatimah, Dokter Winda mau nanya, apakah Flavanol bisa untuk mengurangi atau menyembuhkan flu dan bersin-bersin setiap bangun pagi? Silakan Dokter Winda. Nah, kalau biasanya yang suka bersin-bersin nih pagi hari, itu biasanya memang lebih ke alergi sebenarnya, yaitu namanya itu rinitis alergi. Nah, ini memang biasanya bersin-bersin di pagi hari. Nah, ini sama lagi sih seperti kasusnya lebih ke alergi ya, berarti ke sistem imun. Nah, jadi memang di sini imunnya itu jadi terlalu sensitif gitu, terlalu sensitif, terlalu reaktif, sehingga dengan udara pagi itu langsung jadi reaktif dia dengan bersin-bersinnya. Nah, kalau Coco memang sih kebetulan dia kan memang punya ada manfaat antiinflamasi dan antioksidannya juga. Nah, itu juga bisa membantu untuk memaintain imun kita itu supaya juga jangan terlalu hipersensitif juga gitu ya, hipersensitif. Jadi untuk sangat bagus buat yang mengalami alergi, termasuk ini juga pada kasus yang rinitis alergi seperti ini. Jadi bisa boleh ya konsumsi Coco dibiasakan, itu akan membantu juga memaintain imun kita tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sensitif juga gitu. Boleh. Oke, baik. Luar biasa ya Dok ya, Flavanol ini untuk imunitas ya Dok ya. Kemudian dari Ibu Linda di Ibu Linda, ada bayi umur 6 bulan, boleh nggak minum Flavanol karena ASI ibunya nggak keluar? Silakan Dokter Linda. Iya, kalau sebenarnya sih kalau untuk konteks seperti ini, itu justru kan bayinya itu masalah. Sebenarnya kalau dari sisi si bayi sebenarnya nggak masalah ya.
Jadi sebenarnya sih kalau dari kasus ini saya tidak melihat bayinya itu perlu diberikan flavanol. Saya malah lebih prefer ibunya yang diberikan flavanol. Gitu. Justru malah ibunya yang lebih diberikan flavanol. Mana tahu malah jadi bisa lebih keluar ASI-nya seperti itu. Kalau untuk bayinya sebenarnya kalau memang tidak ada masalah kesehatan sih nggak perlu sebenarnya, bukan nggak boleh ya, tapi tidak perlu untuk mengkonsumsi flavanol gitu. Dan masalahnya soalnya usianya masih 6 bulan. Kalaupun diberikan flavanol, saya rasa kurang efektif ya gitu. Kurang efektif pemberian flavanol pada bayi yang masih di bawah 2 tahun gitu. Karena fungsi penyerapannya kan juga belum sempurna seperti itu. Jadi lebih prefer ibunya aja justru yang dikasih. Iya, oke, baik. Terima kasih dok. Karena juga yang pernah kita baca ya dok ya, kalau memang flavanol ini bisa membantu mendorong produksi ASI gitu. Yes. Untuk dosisnya berapa dok kira-kira untuk ibu menyusui? Nah kalau untuk ibunya itu boleh konsumsinya mulai dari 2 kali 5 gram. Oke, baik. Bisa Terima kasih. dikasih 2 kali 5 gram. Dokter Winda ya. Oke, oh ini Bu Sari akhirnya menulis testimoninya di kolom chat. Versi saya pertama kali minum langsung berasa memang di badan. Waktu itu kami tidur jam 2 malam dan sebelumnya konsumsi coklat dan bangun jam setengah 5 pagi. Suami pergi kerja jam 5 dan minum lagi coklatnya. Biasanya pasti udah migrain, kumat karena kurang tidur. Dan ternyata seharian kerja sampai malam, pulang tetap sore aja dia nggak ngantuk ataupun kumat migrainnya. Padahal biasanya pasti kumat, panas dingin, dan kalau belum muntah nggak sembuh katanya dok. Terus saya juga biasa bangun tidur pegal-pegal, badan mata pedas, bangun subuh, alhamdulillah nggak berasa gitu, asli enteng semua, dan saya menstruasi nggak mulus dan biasanya sedikit ini banyak dan tidak berbau. Setelah itu saya biasa kalau bermotor tangan jari-jari pergelangan suka kebas, pegal, dan pundak juga sakit karena sambil gendong si kecil. Ini nggak sakit tangannya, tangan saya juga enteng, sembuh sampai sekarang, linu di betis juga hilang. Saya termasuk susah tidur, 2-3 jam memejamkan mata, belum tentu bisa tertidur. Apalagi ada yang difikirkan positif ataupun negatif, tetap susah tidur. Dan sekarang alhamdulillah enak tidur. Terus anak saya yang kecil umur 2 tahun lebih, dia susah makan kalau nggak mau makan. Jadi saya campur di susunya seujung sendok aja, paling setengah gram karena khawatir terasa ada pahitnya. Ternyata jadi enak, makan bisa sampai 3 kali sehari, itu pun minta nambah. Dan dalam beberapa hari timbangannya pun emang naik sampai 1 kilogram. Produk ini memang bagus. Terima kasih Bu Sari. Ya. Jadi memang Koko Flavanol ini nggak cuma untuk ibu bapaknya ya dok ya, untuk anaknya juga bisa gitu. Bu Sari, nanti mungkin bisa menyalakan kameranya Ibu sama mikrofonnya, atau belum bisa juga ya Bu ya? Oh, kameranya udah nyala tapi mikrofonnya nggak nyala Ibu. Bisa dinyalakan di bagian gambar mic-nya Ibu. Nah, iya. Oke. Halo Bu Sari. Oh, suaranya nggak masuk ya? Iya, kayaknya mungkin ada masalah sama speakernya kali. Oke, Bu Sari, nanti kita apa-apa. akan kirimkan hadiah eksklusif untuk Ibu ya, Bu ya. Oke, nanti bisa hubungin saya ataupun Mbak Sinta. Oke, selanjutnya dari Bapak Budi. Nambah pertanyaan dok, apa hasil HbA1c yang tadi 11% boleh ikut vaksinasi atau harus diturunkan dulu? Silahkan Dokter Winda. Oke. Nah, kalau HbA1c itu kan seperti tadi, itu kan sebenarnya kan profil gula darah selama 90 hari ke belakang. Nah, biasanya sih sebenarnya kalau untuk hasil untuk vaksinasi itu lebih dibutuhkan itu justru gula darah pada saat Bapak divaksinasi nanti.
gitu. Jadi lebih ke gula darah sewaktunya. Nah, jadi mungkin boleh dicek lagi nanti kalau ada rencana vaksinasi, deket-deket waktunya mau vaksinasi, coba tes gula darahnya dulu aja, Pak. Tapi yang gula darah sewaktu aja boleh, atau gula darah puasa juga boleh. Nggak perlu yang HbA1c. Kalau bagus, nggak apa-apa, boleh kok divaksinasi, nggak masalah. Baik, terima kasih Dokter Winda. Kemudian dokter dari Ibu Junita. Selamat siang Dokter Winda, saya mau tanya, apakah flavanol bisa untuk alergi makanan? Kalau sudah makan seafood, badan langsung gatal dan merah-merah. Terima kasih dokter. Iya, sebelumnya saya agak sedikit berduka cita karena Ibu alerginya terhadap seafood ya, di mana itu merupakan makanan paling enak sedunia. Jadi memang saya mengerti sekali sih kalau bisa kita mencegah alergi seafood tuh enak banget lah gitu ya. Jadi untuk cocoa flavanol bisa membantu ya, bisa membantu lama-lama tuh nanti jadi lebih acceptable terhadap seafoodnya, tapi memang tidak langsung ya Bu. Tidak langsung, ibaratnya begitu kita konsumsi flavanol, terus habis itu konsumsi seafood nggak bakalan alergi. Nggak, itu prosesnya agak panjang. Jadi mungkin untuk di awal, kalau ada rencana memakan seafood, boleh minum obat antihistamin terlebih dahulu, ya seperti CTM gitu ya. Jadi atau cetirizine itu bisa. Jadi nanti kalau mau makan seafood nih, boleh konsumsi cocoa flavanol terus sama CTM, baru boleh makan seafoodnya. Sambil tetap maintain terus makan minum flavanolnya, supaya nanti pelan-pelan lama-lama itu seafoodnya itu bisa lebih diterima oleh tubuh dan reaksi alerginya atau reaksi hipersensitivitasnya itu tidak sering terjadi gitu, bisa lebih kalem, lebih normal seperti itu. Oke, baik. Kemudian dari Bapak Johan di Sukabumi ya, dokter ya. Selamat siang, dokter. Ada member saya baru 2 kali minum cocoa flavanol, muncul bersin-bersin pilek. Sekarang sudah 5 hari dan masih bersin-bersin. Apakah ini detox, dok? Terima kasih. Bisa jadi. Ya, memang kan mungkin kalau masih ingat ya di materi yang saya pernah bawa tentang detoksifikasi, memang jalur-jalur detoksifikasi itulah yang memang paling sering nanti jadi ibaratnya reaksi detoksifikasi itu tergantung lewat jalur mana. Salah satunya adalah jalur pernafasan. Nah, kalau lewat jalur pernafasan itu bisa macam-macam reaksinya ya. Bersin-bersin, batuk, adanya reak ya, adanya dahak seperti itu. Atau umpamanya terasa panas dalam ya, atau nafas berbau. Nah, itu bisa. Jadi memang tergantung jalur-jalur detoksifikasinya lewat mana. Nah, mungkin di sini membernya Pak Johan itu dia yang terdetoks itu terutama dari saluran pernafasan. Makanya jadi bisa bersin-bersin pilek seperti itu bisa juga. Tapi tetap di-maintain juga ya. Ini karena kan sudah sampai 5 hari. Perbanyak minum air putih dan sampai kalau perlu sih sekalian dicek juga ya. Biasanya sih lebih dicek. Kalau saya seperti ini saya cek juga bersin-bersinnya itu jangan-jangan bisa karena detoksifikasi, bisa juga kita juga tidak bisa menutup kemungkinan kalau kebetulan juga memang sedang ada infeksi juga, bisa jadi. Ya, jadi harus dicek dua-duanya gitu. Mungkin boleh dicek juga apakah bersin-bersinnya ini juga disertai dengan peningkatan suhu tubuh gitu ya, agak demam. Kalau agak demam itu berarti jangan-jangan sebenarnya memang ada infeksi, kebetulan aja timingnya barengan sama minum flavanol seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya dok ya. Ada testimoni lagi nih dari Bapak Yohanes Duri di Riau. Mbak Diana mau testimoni. Saya pernah kena luka robek di jari dengan 5 jahitan. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Saya konsumsi dan dibalurkan ke luka. Pak Yohanes, bisa menyalakan mikrofonnya Bapak? Ya, Bu. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya. Ya, silakan. Halo, Pak. Terima kasih Bapak sudah memberikan testimoninya, luar biasa ya Pak. Gimana Pak sekarang kondisi lukanya? Jadi kena di selajari antara manis dan kelingking ini, Bu. Ada jahitan 5 di sini. Sekarang alhamdulillah ada sehat. Sebenarnya saya kena asma sebenarnya, Bu.
udah jarang lah saya minum obat dari dokter. Dan saya konsumsi flavanol. Mungkin aja sharing saya, Bu. Terima kasih. Oke. Iya, siap. Thank you, Pak Terima Johannes. kasih Pak Johannes. Nanti untuk pengiriman hadiahnya bisa menghubungi saya atau Mbak Sinta ya, atau bisa menghubungi upline-nya Bapak Johannes ya. Kemudian dari Bu Isni, Mbak Diana masih bisa testimoni nggak? Bisa dong. Bu Isni, silakan. Mungkin bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Oh, mungkin. Halo. Halo. Udah nih, belum ya? Ya, Mbak Dariana. Halo Ibu, iya silakan Ibu. Iya, aku mau testimoni nih. Kemarin ini aku punya ponakan, dia kan punya anak umurnya 3 bulan. Kena COVID. Saya kasih flavanol. Halo? Ya, Ya, terus saya Ibu. kasih flavanol. Terus ini ada ini. Buang dulu. Ada telepon masuk sepertinya. Iya, ada telepon masuk sepertinya. Oke, Bu Isni, bisa dilanjutkan Iya. kembali. Terus dikasih flavanol selama 5 hari karena kan anaknya masih nyusuin, jadi yang minum ibunya negatif langsung selama 5 hari dia minum. Jadi itu yang minum ibunya ya? Ibunya yang minum. Yang positif bayinya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya positif. Oke. Iya. Terus minum flavanol ibunya. Aku minum 5 hari. ASI. Pas aku periksa negatif, katanya dua-duanya udah negatif. Alhamdulillah. Syukurlah. Flavanol. Mantap. Oke. Thank you, Luar Bu biasa. Isni. Terima kasih Bu Isni untuk Ya. testimoninya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Dok dari Kang Yayan di Pekanbaru ya. Oke, mau tanya Dokter Indah, istri saya hamil anak ketiga, usia kehamilannya 6 bulan. Umur istri saya 38, apa sudah boleh minum flavanol? Anak satu dan anak keduanya operasi sesar. Terima kasih, Iya. Dokter Indah, silahkan. Ya, boleh banget Bapak ya dikonsumsi flavanolnya. Itu cukup sih 1 kali 5 gram ini juga cukup kok untuk konsumsi. Justru ini malah bagus ya untuk memastikan supaya sirkulasi darah ke janinnya itu juga bisa tetap lancar dan juga bisa membantu juga untuk mencegah tekanan darah tinggi pada kehamilan atau preeklamsi gitu. Justru malah bagus. Bisa dikonsumsi ya, boleh. Oke, baik. Jadi boleh juga ya Dok ya buat ibu hamil, ibu menyusui, dan juga sangat dianjurkan sekali ya Dok ya untuk yang orang yang masih sehat gitu untuk mencegah penyakit yang akan datang. Oke, Dokter Winda, karena pertanyaannya juga sudah habis, waktunya sudah di jam 3. Kita akhiri saja ya Dok ya untuk seminar kesehatan hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis jam 8 malam dengan tema yang sama. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap patuhi prokes. Jangan lupa juga untuk selalu minum koko flavanol setiap hari minimal 5 gram dan memperkenalkan koko flavanol kepada teman dan juga keluarga. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat siang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Terima lagi. kasih Dokter Winda. Semuanya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ali Budiman. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Dokter Winda. Sehat Mbak Diana, dokter. Sehat-sehat ya. Terima kasih Pak Agus. Sehat-sehat semuanya. Oke. Makasih Mbak, makasih Dokter Winda. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Yuk. Dokter Winda. Dokter Winda, terima kasih. Sama-sama Ibu. Eli Gorontalo. Siap Bu Eli. Tetap Thank you, prokes. Dok. Thank you, Diana.
Makasih Diana. Terima kasih Bu Lisa, terima kasih semuanya. Untung mereka tidak tanya. Sehat selalu.